Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim sekalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allah selalu memberikan kemudahan dari setiap kesulitan, selalu memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan. Di dalam surat Al-Insyirah ayat 5-6, Ia telah menegaskan, karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Kemudahan ini Allah berikan untuk hambanya sebagai rahmat yang tidak terhingga nilainya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya sahabat muslim. Di-share juga ke teman-teman dan grup WhatsApp keluarga pastinya. Ada saatnya untuk kita menunggu jalan keluar atas segala masalah yang kita hadapi. Tentunya menunggu jalan keluar di sini tidaklah hanya sekedar menunggu. Ketika kita mulai dihimpit masalah dan tak tahu apa yang harus dilakukan, maka tugas kita adalah menunggu jalan keluar dengan terus berikhtiar semaksimal mungkin. Memang kesulitan itu Allah sendiri yang ciptakan untuk makhluknya sebagaimana mekanisme sunatullah. Allah berbuat demikian bukan berarti hendak menyusahkan makhluknya, namun sebagai ujian agar hambanya dapat meraup pahala dengan kesabarannya. Selain itu, kesulitan juga menjadi sebuah pelajaran agar bisa diambil hikmahnya dalam menjalani kehidupan selanjutnya, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Tanpa kesulitan, seseorang belum tentu menjadi kuat imannya. Tanpa kesulitan, belum tentu seseorang menjadi cerdas. Tanpa kesulitan, belum tentu pula seseorang bisa belajar tentang arti penderitaan dan kebahagiaan. Tanpa kesulitan, belum tentu seseorang mengerti akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesulitan adalah laksana pintu yang mesti kita buka, agar kita bisa memasuki sebuah ruang yang luas dan bisa mendapatkan isinya yang melimpah ruah. Dan kunci pembukaannya adalah kesabaran. Kesulitan tidak hanya menerpa orang-orang biasa seperti kita. Para rasul dan nabi juga mendapatkan kesulitan, bahkan lebih besar lagi. Kesulitan ini mereka alami mulai dari faktor himpitan materi, cercaan, hinaan, penganiayaan, hingga ancaman pembunuhan. Namun mereka tetap bersabar sehingga Allah semakin mencintai mereka dan memberinya jalan keluar sebagai bukti bahwa Allah selalu dekat dengan orang-orang yang bersabar. Kita ambil saja beberapa kisah perjalanan para rasul. Nabi Muhammad ketika memulai dakwahnya dalam menyerukan Islam kepada penduduk Mekah, kesulitan demi kesulitan selalu menyertai hari-hari beliau. Lalu Allah memberinya jalan keluar atas kesabaran beliau. Nabi Ibrahim hampir saja terbakar hangus oleh Raja Namrud. Namun Allah menjadikan dingin api yang membakarnya. Nabi Musa sudah hampir tertangkap oleh Firaun. Namun Allah melindunginya dengan membelahkan lautan untuknya. Allah punya caranya sendiri dalam memberikan kemudahan dan jalan keluar bagi setiap hambanya, baik berupa mukjizat, karomah, maunah, maupun cara-cara lainnya yang tidak terdefinisikan oleh kita. Allah akan mengabulkan permintaan kita jika kita berdoa. Allah akan mendekati kita jika kita mendekatkan diri kepadanya. Allah akan menolong kita jika kita berharap akan pertolongannya. Akan ada 1000 jalan keluar dari satu kesulitan yang diberikan untuk hambanya yang bersabar. Sudah seharusnya kita percaya dan yakin bahwa Allah akan senantiasa memberikan jalan keluar atas segala masalah yang tengah kita hadapi. Seperti yang telah Allah ungkapkan, jika kita ingin jalan keluar dan kemudahan dalam masalah-masalah kita, maka sudah seharusnya kita bertakwa kepadanya. Sebagai makhluk yang lemah, tugas kita hanya terus meminta dan memohon kepadanya tanpa rasa lelah. Dialah yang akan mengatur hidup kita dengan sempurna. Dan Dia pula yang akan memberikan jalan keluar atas masalah-masalah yang tengah kita hadapi. Allah berfirman, maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 5-6. Jika kalian bertanya-tanya apakah ada jalan buntu, terjawab sudah pertanyaan tersebut. Tak ada jalan buntu selama kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sendiri yang mengatakannya.
Adakah perkataan yang lebih benar dibandingkan perkataan zat yang telah menciptakan alam semesta? Tentu tidak ada. Allah Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu termasuk ujian itu. Maka dia pula yang paling tahu apa dan bagaimana jalan keluarnya. Kita boleh bersedih, tapi jangan berlarut-larut dan jangan sampai berputus asa. Bisa saja kita merasa masalah kita sangat berat, tapi ingatlah bahwa ujian terberat adalah ujian yang dihadapi para nabi dan rasul. Semakin kuat iman seseorang, maka semakin berat pula ujiannya. Namun pada realitanya, apakah nabi dan rasul pernah sampai stres? Jawabannya tidak, karena mereka mengetahui ilmunya. Mereka tahu bagaimana cara mengatasi permasalahan dan ujian. Apakah mereka tidak bersedih? Tidak perlu ditanyakan, karena kita ingat betul bagaimana sedihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat terus ditentang dan disakiti kaum musyrikin, di saat hatinya pilu dengan kematian Khadijah dan Ali bin Abi Thalib, pun dengan kisah sedih yang pernah dialami Nabi dan Rasul lainnya. Sebagai pelipur lara pula, kita harus senantiasa ingat bahwa pahala bersabar itu tanpa batas. Disinilah saat yang tepat bagi kita untuk mengamalkan ibadah ini. Kita juga harus senantiasa ingat bahwa seberat apapun ujian yang kita hadapi saat ini, suatu saat ujian itu akan berlalu. Bukankah kita pernah dijejali dengan slogan, badai pasti berlalu? Ya, di suatu hari nanti, hari-hari berat ini akan menjadi sejarah dan bukti seberapa teguh iman kita. Hari-hari ini hanyalah hari-hari pendek tempat mengumpulkan bekal. Oleh karenanya, tetaplah bersemangat menjalani, memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala, dan senantiasa berprasangka baik kepadanya. Sudah banyak sekali nikmat yang sudah Dia berikan, namun kita malah tidak bersyukur kepadanya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, dan Dia telah memberikanmu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zolim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Quran Surat Ibrahim ayat 34. Sudah banyak sekali nikmat yang Ia berikan. Nikmat mencicipi manisnya iman, nikmat menghirup udara segar, dan sebagainya. Maka syukurilah nikmat yang datang pada kita. Jangan kita terlena hingga kita lupa dan mengklaim itu adalah hasil jeripayah kita sendiri, tanpa menganggap Allah sebagai Maha Pemberi. Karena sikap seperti itu dapat menjerumuskan kita kepada kekufuran terhadap nikmat Allah. Bila hal yang tadi berhubungan dengan pemberian yang sesuai dengan keinginan kita, lalu bagaimana dengan pemberian yang tidak sesuai dengan keinginan kita? Terkadang kita sebagai manusia mengeluh atau tidak mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak sesuai harapan kita. Padahal kita tidak tahu kalau itu sebenarnya baik untuk kita. Kita hanya terus menyalahkan keputusannya, tidak adil lah, tidak baik lah, atau keluhan-keluhan lainnya terus meluncur dari lisan kita. Jarang kita melihat sisi positif dari pemberian itu. Padahal Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Begitu juga ketika keputusan Allah tidak sesuai harapan kita. Mungkin itu adalah untuk kebaikan jangka panjang kita. Ingatlah, Allah memberikan apa yang kita perlukan, bukan yang kita harapkan. Karena bisa jadi apa yang kita harapkan justru mendatangkan mudarat bagi kita. Jadi, sahabat muslim, ketika ditimpa suatu musibah, janganlah cepat-cepat mengeluh. Lihatlah sisi positifnya. Berpikirlah bahwa Allah sayang kepada kita. Karena Allah ingin segera menghapus dosa kita lewat ujian itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.